Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya di mata kuliah pariwisata halal 2 untuk integrated research dan saya beberapa belum share materi-materinya ya. Saya harapkan ini berkesinambungan dan kita bisa mengambil faedah atau keilmuannya untuk memperkaya hasanah pengerjaan laporan pendahuluan antara sampai nanti terakhir ya. Karena ini kita berpacu dengan waktu, mungkin yang lain juga ada tugas, jadi manfaatkanlah waktu sebaik mungkin. Baik, kita untuk mempersingkat waktu kita mulai saja. Eh Analisis belum ya sepertinya ya. Ini landasan teori sepertinya udah ya. Oke, P10 sekarang kalau yang saya dapat udah P11 ya. Kita di sini dulu, nanti kita gampang coba sesuaikan lagi. Setahu saya di sini ya. Oke, single page. Oke, yang kita bahas cuman singkat saja bab analisis dan laporan antara ya. Ini ada kualitatif data collection method. Nah, kalau yang kita pakai kayak sepertinya mix method ya, atau analisis deskriptif, atau kalau untuk tes ya, identifikasi bisa juga sih mix method atau kuanti kuali ya bisa juga. Nah, nih, kualitatif data collection method, data collection in depth interview. Nah, ini ada beberapa tabel ya. Alternative method names informal, semi-structured, or unstructured interview. Description one-on-one interview with small number. Ini sudah dilakukan ya, baiknya sudah dilakukan ini untuk mixed method. Interview at length, possibly on more than one occasion, typically using the checklist of topic rather than form question. Dan ini harusnya ada beberapa mahasiswa yang bukan beberapa ya, ada satu mahasiswa yang sudah pernah ikut kegiatan research atau project, harusnya sudah ngerti ya. Nanti bisa share ke temannya. Ada FGD, focus group ya, ini focus group group interview ini biasanya kita sebutnya FGD, focus group discussion with group of people. Ini lebih enak lagi ya, jadi langsung dapat banyak ya. Apa sih keinginannya kita bisa sharing langsung. Tapi kalau yang in depth interview ini lebih personal. Observation, ya ini ya unobserved technique. The phenomenon of interest is examined by the naked eye or by use of still or video camera. Saya harapkan beberapa data, gambar dan sebagainya itu real ya, artifact dari tempatnya ya. Jadi lebih terasa integrated research-nya. Selanjutnya masih di qualitative data collection method. Ini ada biographical method atau ethnography. Description and research subject are invited to provide their own account of event, etc. in written or recorded or form. Analysis of text, content analysis ini beberapa data collectionnya ya untuk kualitatif. Tapi ini juga bisa kalau yang ada tanda bintangnya ini bisa juga di pendekatan kuantitatif. Oke. Analysis of text, content analysis, hermeneutic analysis, and interpretation of the content of published or unpublished text may also involve audiovisual material. Ethnography, alternative method names variationnya, field research in anthropology. Description, studying group of people using a mixture of the above method. Okay, in what situation are qualitative techniques used? They tend to be used when one or more of the following station apply. Nah, ini apa? Kapan atau sebaiknya digunakan kualitatif seperti apa? When the focus on the research is on meaning and attitudes. Ini juga baiknya menggunakan kualitatif. Although this can also be studied quantitatively, tapi sebaiknya kualitatif. When the situation call for exploratory theory building rather than theory testing. Nah, ini kalau kualitatif kan saya bilang ya, membuat teori baru. When the researcher accept that the concept, term, and issue must be defined by the subject themselves and not by the researcher in advance. When interaction between member of group is of interest. Questionnaire-based survey are probably the most commonly used method in leisure and tourism research. Nah, ini juga penting ya. Di beberapa riset atau penelitian tentang pariwisata, penting juga nih memberikan kuesioner. Saya harapkan sudah juga ya ada kuesionernya ya, bisa cari ya. Jadi tidak harus saya
apa ya kalau bahasa Jawanya openin ya, tidak saya suapin terus. Coba Akang Teteh cari sendiri karena saya di sini sebagai fasilitator ya. Karena step Akang Teteh ini udah tinggi ya, namanya juga perguruan tinggi, berarti harus bisa searching sendiri. This is partly because of the basic mechanics are relatively easily understood and mastered, but also because so much leisure and tourism research call for general, quantified statement. Next, ini ada beberapa kuesioner ya, household survey, street survey, telepon. Nah ini mungkin udah jarang ya. Nah ini ya yang mungkin bisa kita pergunakan ya untuk menghemat biaya dan waktu ya. Atau ini juga agak susah sih tapi mail survei kalau kita tahu surveinya ini biasanya suka bisa dikerjakan. Oke, visitor survey, ini captive group survey, member of groups such as classes, school children, member of ini bukan bagian kita ya. Conjoint analysis is methodology used to explore people decision making processes, including choice of products such as holiday type, holiday destination, leisure activity or particular leisure facility. Jadi kalau yang kita kan identifikasi ya, jadi lebih ini sebagai knowledge aja ya. So they are asked to express their preference among a range of hypothetical product with varying combination of feature. Konten analisisnya beberapa analisisnya. Ini juga kalau kita ngambil itu technique has not traditionally been widely used in leisure and tourism study, but with the development of postmodernism and the widening of the scope of text to include a wide variety of cultural products such as company document, advertising material, ini juga bukan kita ya. Untuk technique research kayaknya content analysis ya bisa juga kalau dapat dokumennya ya. The DLP technique ya ini juga is program involving the gathering and analyzing information from a panel of experts on the future trend in particular field of interest. Technique is used in some area of business and technological forecasting. Oke, ini kalau masalah bisnis bisa pakai DLP teknik. Discourse analysis use language in relation to a topic issue, text and other communication media. The way language is used consequently or unconsequently in relation to a phenomenon shapes popular and official conceptualization of that phenomenon. Oke, ini network analysis contohnya. Oke, kalau ada pertanyaan, nah ini kita udah nggak ada ya. Bisa melalui kita diskusi atau fast response, Telegram, atau bisa kita melalui Google Classroom. Saya akhiri perkuliahan hari ini dengan ucapan alhamdulillah, jangan lupa ya tugas atau laporan antaranya dikejar ya beberapa data yang kurang. Nanti kapan atau kita butuh untuk eksistensi, kita bisa eksistensi melalui Zoom atau Google Classroom atau Google Meet ya. Nanti kita cari waktunya dan kita usahakan sesuai dengan waktu ya karena saya sudah invite dosen kampus lain, kampus Islam lain untuk melakukan review atau sebagai pembahas nanti atau kegiatan laporan akhir kita. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.